bernama asli Tammy Ray, tapi orang-orang biasa manggil dia dengan nama Tammy. Lahir dan tumbuh di kota Lander, Wyoming, Amerika. Daerah terpencil, namun si Tammy ini lumayan populer saat remaja di kota tersebut karena dia terkenal cantik, ramah, dan juga katanya suka menolong. Merupakan anak tertua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Tumbuh di daerah pedesaan dan ternyata Tammy punya keinginan untuk merantau dan merasakan kehidupan di kota. Hingga kemudian pada tahun 1991, saat usianya 27 tahun, dia pun merantau ke kota Billings di Montana. Namun hubungannya sama keluarganya tetap terjalin dengan baik melalui telepon. Merantau di kota Billings, akhirnya Tammy kenalan dengan seorang pria setempat yang bernama Bradley. Brad ini punya kembaran namanya Brad. Brad pria yang pendiam dan tipe orang yang jarang menceritakan isi hati dan pikirannya. Jadi terkesan misterius dan Tammy sangat menyukainya. Brad orangnya cukup pemberani untuk langsung menemui kedua orang tua Tammy, menyatakan keseriusan hubungannya bersama Tammy. Orang tua Tammy juga menyukai Brad dan mereka berdua pun menikah pada 6 Juni 1992. Kehidupannya cukup bahagia, walaupun secara keuangan mereka pas-pasan. Karena waktu itu Brad bekerja di toko grosir dan gajinya tidak lancar. Pada bulan April tahun 1993, Tammy dan Brad kemudian dikaruniai seorang putri yang bernama Hailey. Dia tumbuh dengan sangat cantik dan sehat, serta dikelilingi banyak teman. Dia memang anak yang sangat menyenangkan. Menurut sang putri, mereka cukup bahagia hidupnya karena Tammy dan Brad sang orang tua benar-benar punya waktu yang baik untuk keluarganya. Dan Tammy adalah ibu rumah tangga yang pintar menghangatkan suasana di rumah. Hingga kemudian Brad pun mulai pindah kerja pada supermarket yang lebih besar, yaitu Walmart, dan letaknya itu di kota Pierre, Dakota Selatan. Lalu mendapatkan kenaikan jabatan di sana, yang mana mengharuskan mereka pindah ke kota yang lebih kecil lagi. Saat itu, putri mereka Hailey berusia 11 tahun dan Hailey agak marah saat harus pindah karena selalu meninggalkan teman-temannya dan dia juga udah betah tinggal di kota besar di Montana. Namun mereka tetap mengikuti sang ayah untuk jenjang karir yang lebih baik. Pada tahun 2004, setelah pindah ke kota Pierre, sang putri Hailey dikatakan mengikuti banyak kegiatan setelah pulang sekolah, seperti basket, voli, dan lain-lain. Hal ini membuat sang ibu Tammy punya banyak waktu luang dan mulai bekerja di kamar bagian penjualan sepatu. Sementara sang ayah Brad semakin sibuk, bahkan kerjanya bisa 24 jam. Jadi nggak tahu kapan akan pulang ke rumah. Makanya terkadang Brad mengajak putrinya Hailey ke tempat kerjanya untuk menunggui sang ayah seharian di sana. Kurang lebih 1 tahun berada di kota Pierre, ternyata Tammy merasa hidupnya semakin hampa dan kosong karena sang suami jarang pulang karena sibuk kerja. Itu pun rasanya kalau suaminya pulang cuma buat tidur saja. Hampir nggak ada waktu untuk bermain dan bercerita bersama. Keluarga ini membuat Tammy semakin merasa dicuekin. Hingga dikatakan Tammy mulai dekat dengan manajernya sendiri yang bernama Brian Clark. Awalnya Brian sebagai orang yang mendengarkan curhatan Tammy tentang suaminya. Namun kelihatannya hubungan itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang lebih, bahkan lebih dalam lagi, yaitu berselingkuh secara fisik. Namun kelihatannya hubungan ini hanya sekedar percintaan secara fisik saja, tanpa diketahui oleh siapapun. Dari sudut pandang lain, hubungannya bersama Tammy hanya selingkuh biasa, karena Brian sudah menikah dan punya anak, dan dia mikirnya tidak mau hubungannya dengan Tammy beresiko menghancurkan rumah tangganya. Nah, jadi perselingkuhan senang sama senang saja. Bahkan dari beberapa info, si Brian ini sering sekali menggunakan jasa wanita malam juga untuk melampiaskan hasratnya. Tapi tetap istri dan anaknya si Brian yang ada di rumah adalah nomor satu. Namun sepertinya Tammy justru berpikir yang berlawanan. Tammy berpikir bahwa Brian akan menceraikan istrinya dan mau menikahi dia. Hingga kemudian pada Januari 2006,
Dia mengkonfrontasi sang suami tentang pernikahan mereka yang tak seromantis dulu. Terjadi pertengkaran yang cukup hebat sampai akhirnya Tammy minta cerai dan bilang bahwa dia telah menemukan pria baru yang dicintainya, walaupun dia enggan menyebutkan nama pria itu. Kelihatannya Brad sangat terpukul dengan kabar ini. Yang pasti, Tammy ternyata memang sudah bertekad untuk berpisah demi Brian yang sangat dicintainya. Padahal si Brian gak cinta sama dia. Hingga akhirnya Tammy dan Brad pun menceritakan kepada putri mereka, Haley, yang saat itu berusia 12 tahun, tentang rencana mereka untuk bercerai. Kehidupan di rumah mereka kemudian katanya menjadi berubah drastis. Sang ibu Tammy malah sekarang yang jarang di rumah, dan setiap pulang ke rumah wajahnya tuh sumringah senang karena sambil menunggu persidangan cerainya, sementara sang ayah Brad setiap hari lesu dan sedih dengan situasi rumah tangganya yang diambang kehancuran. Sang ayah Brad dikatakan setiap malam menangis sementara sang istri bersenang-senang dengan pria lain. Pria lain yang hanya memanfaatkannya secara seksual karena bagaimanapun Brian tidak pernah mau menceraikan istrinya. Sampai kemudian pada 8 Februari 2006, saat baru bangun tidur, sang putri Haley melihat ayahnya lagi nyiapin sarapan. Ibunya mungkin udah pergi kerja atau kemana, yang pasti sudah tidak ada di rumah. Kemudian ia bercerita bahwa sang ibu Tammy sudah pergi dengan pria lain dan tidak akan kembali lagi. Dan sepertinya Haley harus menerima kenyataan itu. Dia sarapan sambil menangis lalu diantarkan ke sekolah oleh ayahnya. 1 jam kemudian, sekitar jam 9 pagi, polisi di 911 menerima telepon dari selingkuhannya Tammy, yaitu Brian. Akhirnya sang selingkuhan Brian ke kantor polisi dan melakukan laporan atas menghilangnya Tammy. Menurut Brian, dia khawatir sang suami tahu perselingkuhannya dan menghilangkan nyawa Tammy. Tapi ini agak sedikit aneh ya. Bagaimana Brian berkesimpulan bahwa Tammy menghilang padahal itu masih 9 pagi? Maksudnya biasanya Tammy masuk kerja jam 8 dan cuma telat 1 jam. Dan HP-nya Tammy tidak bisa dihubungi dan gak aktif juga. Lumayan mencurigakan. Apa mungkin si Brian sudah tahu bahwa terjadi sesuatu sama Tammy? Kemudian si Brian ini menyuruh polisi memeriksa suaminya Tammy, yaitu Brad. Hingga akhirnya pihak kepolisian datang ke tempat kerjanya Brad. Sang suami kaget ada polisi datang, apalagi memberitahukan tentang hilangnya Tammy. Polisi mengajak Brad untuk melakukan pemeriksaan, dan Brad sangat kooperatif mengikuti semua instruksi polisi. Sesampainya di rumah Brad, polisi melihat mobil Black Durango milik Tammy dan ada beberapa tetes darah di lantai garasi yang kelihatannya menetes dari dalam mobil itu. Polisi membuka mobil dan tercium aroma cairan merah. Kelihatannya keadaan mobil seperti dirapikan secara terburu-buru. Kemudian katanya polisi melakukan interogasi terhadap Brad. Sang suami mengatakan dia pulang pukul 10.30 malam dan Tammy sang istri tidak ada di rumah. Jam 1 dini hari dia mendengar suara mobil datang dan ternyata Tammy baru pulang. Kemudian Tammy pergi lagi dengan seorang pria yang diyakini adalah selingkuhannya, tapi perginya naik mobil pria itu. Jadi mobilnya Tammy sudah masuk garasi. Sehabis itu Brad dikatakan mengikuti mobil mereka untuk tahu siapa pria selingkuhannya Tammy. Namun sial bagi Brad, mobilnya tiba-tiba mogok dan kehilangan mobil pria tersebut yang bersama Tammy. Setelah berhasil menyalakan mobilnya dan dibantu sama pihak kepolisian, Brad pulang dan sampai pagi Tammy tidak ada di rumah. Hingga akhirnya polisi langsung menahan Brad sang suami. Polisi takut dia menghilangkan barang bukti jika dibebaskan. Namun kelihatannya Brad tidak keberatan ditahan. Polisi juga dikatakan menginterogasi sang putri Haley. Namun Haley mengatakan tidak ada pertengkaran sama sekali antara ayah dan ibunya pada malam itu. Semuanya tenang dan biasa saja. Dan bahkan saat polisi memeriksa rumah mereka, dikatakan sangat rapi dan tidak ada bekas seperti orang berantem. Tidak ada bekas dan hal lainnya.
Bahkan saat polisi menggunakan luminol yang biasanya untuk mendeteksi lantai atau dinding, apabila ada bekas cairan merah yang sudah dibersihkan, hasilnya nihil. Sampai menggunakan alat mikroskopik untuk mendeteksi bekas noda cairan merah sekecil apapun dalam rumah itu, hasilnya juga nihil. Tetesan cairan merah hanya ada di garasi mobil saja. Sang putri Haley cukup kasihan. Dia harus menerima kabar bahwa sang ibu kemungkinan telah meninggal dunia karena dibunuh, dan sang ayah di penjara. Pihak kepolisian membawa Haley sementara ke panti asuhan supaya ada yang bisa menjaganya. Dan sekarang, polisi mulai putar pikiran, apa mungkin yang membuat sang ibu justru selingkuhannya, yaitu Brian. Karena Brian diketahui kan gak mau cerai dari sang istri demi Tammy, bahkan masih menyembunyikan hubungannya tersebut. Dan kenapa Brian tahu menghilang padahal baru 1 jam Tammy tidak kelihatan pada pagi itu? Dari banyaknya cairan merah di dalam mobilnya Tammy, polisi yakin Tammy telah meninggal. Namun polisi belum bisa menemukan di mana jasadnya. Pencarian besar-besaran pun dilakukan, sampai akhirnya seorang petugas yang menggunakan helikopter melihat ada sebuah tubuh di antara semak belukar, tidak jauh dari sebuah bendungan waduk. Dan ternyata setelah didatangi, itu adalah jasadnya Tammy. Dia ditemukan kurang lebih 15 km dari rumahnya tanpa busana. Dan sedikitnya ada 30 tusukan pisau yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Di lokasi tempat kejadian hanya ada sedikit bekas cairan merah di sana. Hal ini menunjukkan bahwa Tammy kemungkinan hanya dibuang di situ. Di mana kira-kira dia dibunuh? Polisi akhirnya menanyai Brian sang selingkuhan, dan Brian bilang dia malam itu di rumah terus. Bahkan polisi sempat mencurigai istrinya Brian. Apa mungkin istrinya Brian melakukan hal tersebut? Namun kelihatannya walaupun sang istri kaget dengan perselingkuhan Brian, dia tetap melindungi suaminya dan mengatakan Brian ada di rumah malam itu. Sampai beberapa hari kemudian, pihak kepolisian menerima surat yang katanya berasal dari sepupunya Brian. Dan isi suratnya kurang lebih mengatakan Brian malam itu pulang dengan mobil Durango penuh darah. Dia bilang habis berantem sama pacarnya dan mengatakan Tammy telah tertusuk. Bahkan dalam surat itu dikatakan Brian telah memperkosa Tammy dan kondom yang digunakan sama Brian ternyata tertinggal di anunya Tammy. Ini yang bikin kepolisian kaget dan dilakukan otopsi ulang terhadap jasad Tammy. Benar saja, di dalam kemaluannya Tammy ditemukan sebuah kondom, dan dari hasil penyelidikan terhadap kondom tersebut tidak ditemukan DNA siapapun. Polisi kemudian melakukan pelacakan terhadap surat misterius yang ngakunya dari sepupu Brian itu. Karena mustahil Brad yang melakukannya, dia kan lagi di penjara. Namun ternyata polisi akhirnya menemukan orang yang mengirimkan surat misterius tersebut. Dia tidak lain adalah saudara kembar Brad, yaitu Brad. Benar sekali, dia disuruh saudara kembarnya untuk mengirimkan surat ini karena polisi beberapa hari kemudian di dekat sebuah danau menemukan 3 tas hitam yang isinya adalah spray dan terpal penuh cairan merah dari Tammy. Ternyata sang suami Brad yang membunuh Tammy di dalam kamarnya yang memang sudah ditutupi dengan spray dan terpal besar agar tidak muncrat dan mengotori lantai dan dinding. Lalu Brad membuang jasad Tammy dekat bendungan dan membuang terpal di dekat danau yang berjarak 20 meter. Sepulang dari membuang barang-barang itulah, Brad pura-pura mobilnya mogok dan dibantu polisi untuk membuat alibi bahwa dia sedang mengejar istri dan juga selingkuhannya. Ternyata Brad memang sudah mempersiapkan segalanya dan untuk bisa memfitnah sang selingkuhan Brian. Dia telah menaruh alat perekam di kamar dan juga di mobilnya Tammy untuk mengetahui siapa selingkuhannya Tammy. Sampai dia tahu Brian adalah selingkuhannya dan mulai mengikuti Brian, namun yang dilihat sama Brad adalah Brian ini pria yang suka jajan PSK, dan Brad tahu juga bahwa Brian melakukan hubungan badan dalam mobilnya di ladang sepi. Lalu main buang begitu saja bekas
itu. Sampai Brad mengikuti dan mengambil bekas kondom Brian yang kelihatannya bersih tanpa ada bekas noda sperma. Dan sepertinya sarung tangan Brad membuat kondom itu juga jadi bersih dari DNA Brian. Tapi malah dimasukin gitu aja sama Brad ke dalam kemaluannya Tammy setelah membunuhnya. Hingga Brad Ray pun dinyatakan bersalah oleh hakim, walaupun di pengadilan si Brad malah sempat mengatakan bahwa putri mereka Haley yang telah membunuh ibunya. Gila ya, demi bebas malah mengorbankan putrinya dengan nuduh Haley pelakunya. Sampai akhirnya pada Januari 2007 Brad dijatuhi hukuman seumur hidup atas kematian sang istri. Dengan motif kecemburuan, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara kembarannya Brad dijatuhi hukuman penjara 172 hari karena membantu menulis surat misterius yang menuduh Brian, sementara sang putri Haley saat itu kemudian diasuh oleh neneknya atau ibu dari Tammy. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar kedepannya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye.